Oke guys, jangan lupa subscribe, like sama komen. Jadinya Hai, maaf lo, aduh nih. halo. Hai juga tuh. Oh, hai juga ada Kiano tuh. Hai Kiana. Hai juga. Ketawa tuh dia. Hai, Lucu banget. hai juga dong semuanya. Halo. 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 Iya, sehat-sehat. sehat ya. Kabarin kita lagi Iya, ngobrol nih soal gaya sehat sama dokter Feni, sama Kamaran, di sini ada Kak Hedi dan Mas Intan. iya. Kabarin boleh sharing nggak? Sekarang kabarin lagi jalani gaya sehat juga ya? Iya, sekarang udah jalan sekitar 2 bulan ya, 2 bulan makan teratur, olahraga teratur, tidur pun juga teratur, jadi semuanya teratur. Apalagi ketemu dokter Feni juga teratur. Jadi kebawa teratur semuanya ya. Terus kabarin juga konsumsi balance ya sekarang. Kenapa maaf? Kabarin juga konsumsi balance sekarang. Tunggu bentar, nggak kedengeran apa? Maaf, maaf. Oke. Jauh banget. Kabarin sekarang minum balance juga ya? Tiap malam saya tuh minum balance. Tadinya dipaksain. Kalau tadi dipaksain, akhirnya saya minta sendiri. Sekarang ternyata khasiatnya bagus banget. Dan saya itu untuk penurunan berat badan dengan balance juga berpengaruh. Jadinya ya, akhirnya sekarang saya minta. Tadinya dipaksa. Dari dipaksa akhirnya ketagihan. Kabarin boleh cerita setelah minum balance ini yang dirasain apa? Yang pasti itu balance tuh bedanya tuh kalau saya pribadi ya jujur kalau misalkan minum itu dia nggak lengket langsung walaupun emang nantinya juga bukan lengket tuh yang gumpal ya. Nah kalau dia tuh lama lah untuk gumpal dan biasanya kalau saya itu setelah jam 9 pagi gitu ya dia itu baru bereaksi. Nah kalau balance ini tuh dia jam 6 dan itu kayak rutin jam 6-nya tuh nggak berubah-berubah. Jadi kayak memang terus apa ya? Jadi kayak udah nggak takut lagi kalau misalnya saya ada kerja pagi kan takutnya mules ya di jalan. Kalau ini enggak, benar-benar sekarang tuh udah apa ya? Tersistem lah semuanya menyenangkan. Nah, Akhirnya pokoknya ketagihan menyenangkan ya kak ya. Selalu minum kalau mau tidur. kenapa? Kak, Halo? Kenapa? ya kabarin bisa diceritain nggak biasanya tuh kalau sekarang itu udah turun sampai berapa berat badannya? Saya itu turunnya 6 kilo kali ya, 6 kilo tapi kan lebih ke arah muscle-nya lah jadi nambah ya. Jadi sebenarnya lumayan lah. Seharusnya kalau misalkan turun banyak kayaknya bisa tujuan ya, tapi karena muscle juga nambah jadi 5 kilo, 6 kiloan. Oke, jadi ke switch ya antara muscle sama fatnya ya. Iya. Kak, kan sekarang lagi pandemi kak, kayak gerakan kita juga terbatas kan, kebanyakan di rumah. Ya kadang-kadang tuh kita jadi stress eating kan, maunya makan terus. Sejak kakak minum balance tuh jadi kekontrol nggak sih kak waktu makannya? Iya, jadi terkontrol kita tuh jadi kayak apa ya? Untuk makan itu jadi terjaga ya. Tadi misalkan ada makanan banyak, kita itu nafsu terus, tapi misalkan ada balance kayak terjaga lah semuanya. Jadi memang dia itu menjaga keseharian kita untuk pola makan dan lain-lain. Bagus sih, bagus banget. Dokter Penny, tadi kan dokter Penny bilang kebutuhan serat yang cukup di badan kita ini bisa menekan langsung makan. Apakah ini juga ada hubungannya karena kita juga akhirnya badan kita terpenuhi kebutuhan seratnya dokter? Iya, betul banget Intan. Jadi kalau kebutuhan serat kita terpenuhi, pasti tubuh kita juga udah pasti akan sehat ya Intan, karena si serat ini kan untuk kesehatan saluran cerna. Jadi dia bisa menjaga imunitas saluran cerna kita tetap baik. Nah sama untuk yang sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badan, nah ini sangat-sangat membantu untuk mengenyangkan gitu. Jadi ketika kebutuhan serat terpenuhi, sudah pasti akan kenyang gitu. Oke, nah untuk Kak Daim,
Kita masih Ya, mau ngobrol lagi nih Kak Baim. Kak iya. Baim, ada yang nanya kalau Kak Baim sendiri, ini biasanya sehari-hari untuk dietnya makan apa aja Kak katanya? Kalau saya itu proteinnya itu dikaliin dua kali berat badan ya, itu juga diajarin sama dokter Feni sendiri ya. Jadi kalau misalnya saya 78 atau nggak 75 sekarang ya, kalorinya yang masuk tuh protein harus 150. Jadi biasanya kalau misalkan kamu mau capek, saya makannya steak sama salmon sih. Jadi udah terpenuhi semuanya. Jadi kalau saya lebih ke arah protein, tapi kadang-kadang suka kelengan ya 2 minggu awal. Sekarang udah mulai terbiasa sih nggak pakai karbo sendiri. Oh, jadi diet tinggi protein ya Kak Baim ya. Iya. Kak Baim, kalau Kak Baim merasa nggak sih? Kalau tadi kan Kak Baim sempat cerita juga ya Kak Baim ya. Kak Baim merasa kayaknya badannya lebih fresh juga, terus kulit lebih bagus, lebih jarang jerawatan. Sejak minum balance, Kak Baim juga ada ngerasain perubahan itu nggak Kak? Perubahan apa tadi? Maaf, saya di mobil. Jauh banget suaranya. Jadi ini Kak, jadi kulit jadi lebih halus. Tadi kan kalau Kak Baim, Kak aku juga ngerasain sejak konsumsi balance ini, kayaknya kulit tuh lebih moist, lebih halus, lebih nggak gampang jerawatan. Iya. Kak Baim juga ngerasain itu nggak? Iya betul, saya itu udah pakai sekitar berapa lama ya? Udah sebulan kali ya, dan emang kulitnya lebih bagus, jerawatnya juga udah nggak numbuh lagi. Emang ngaruh banget sih. Iya, ini bagus Iya. banget. Oke, Dokter Feni, aku mau tanya nih Dokter Feni, kalau untuk masalah serat ini, berarti artinya serat ini nggak cuma untuk kayak pencernaan aja ya dok ya, berarti ini bagus untuk mendetoks keadaan kondisi kulit kita juga ya dok ya? Iya, betul banget Intan. Jadi si serat ini memang banyak banget manfaatnya. Salah satu untuk kulit kita. Jadi salah satu tanda misalnya kita kekurangan serat, itu bisa tuh kulitnya kering, menjadi tidak bagus, mungkin gampang beruntusan atau jerawatan gitu. Jadi jika bisa mencukupi kebutuhan serat, salah satunya nih dari kulitnya kelihatannya glowing dan Oke, ya benar banget sih. Nah, Kak Namin, sekarang aku mau ngobrol sama Kak Namin juga nih. Kak Namin, sejauh ini Ya. Kak Namin yang paling susah ngejalanin, bukan susah ya, mungkin susah tuh nggak ada yang susah, tapi kayak yang paling challenging banget saat menjalankan diet, itu apa sih Kak? Teman-teman yang suka mengganggu membawa makanan. Salah satunya adalah Ibu Gigi. Kenapa? Yang suka ngirim makanan ya? Ya betul. Susahnya itu aja sih. Susahnya kan kita harus nahan ya kayak gitu. Gimana caranya supaya nggak cuma nyicipin doang, nggak berlebihan makannya. Yang biasanya 1 loyang sekarang harus cuma 1 sendok gitu. Iya, itu biasa tantangan banget ya. Kalau untuk Kak Baim, apa Kak yang paling challenging selama ngejalanin pola diet sehat ini Kak? Konsisten sih ya, konsisten dalam semuanya. Iya, paling susah itu. Konsisten aja olahraganya, tidurnya, makannya, itu sih. Wah itu konsisten berarti kunci ya. Betul. Karena itu juga bisa bikin kita tahan sama godaan. Nah sekarang aku sambil ngobrol sama Kak ini juga ya, Kak Baim sama Kak Namin dan Dokter Feni tetap di situ ya, sebentar ya. Kak ini ada yang nanya. Ini katanya apakah ada kafeinnya dalam kandungan balance ini, karena sebelumnya saya minum teh diet malah mah dan jantung berdebar. Nah ini gimana? Nah, jadinya balance itu terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu terutama adalah serat tinggi. Jadinya baik untuk segala usia juga. Nah, untuk komposisi yang terdapat dalam balance itu serat, yaitu dari psyllium khas, dari kale, brokoli, spinach, kemudian ada probiotik, ekstrak honey atau madu, dan lemon. Jadi seharusnya sih nggak ada kafeinnya ya, kafeinnya memang bukan minuman kafein, tapi memang minuman tinggi serat. Oke, jadi nggak ada efek berdebar gitu ya. Nah kalau Kak Baim selama konsumsi balance nggak ada efek aneh-aneh kan Kak? Nggak ada apa? Nggak ada efek yang dirasain kayak misalnya berdebar atau segala macam ya? Nggak ada, aman kok, aman semuanya. Iya enak ya. Kak Baim gimana? Sama sekali nggak ada deg-degan gitu-gitu, nggak ada sih. Biasa aja.
Kenapa? Nah, berarti sejauh ini selama minum tuh nyaman aja ya, berarti nggak ada efek aneh-aneh yang bikin kita jadi akhirnya aduh nggak enak banget sih minum ini gitu. Kalau aku nggak. Oke, Dokter Feni, ini tadi sebenarnya Dokter Feni udah sempat bahas di awal, cuman mungkin ini ada yang belum menyimak dokter. Ini ada yang nanya kebutuhan serat per hari berapa sih dokter katanya? Ya, untuk kebutuhan serat per hari itu kurang lebih untuk dewasa sekitar 25 hingga 30 gram per harinya. Nah, di mana kebutuhan serat ini bisa terpenuhi dari konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian dari kacang-kacangan, biji-bijian, gandum-ganduman gitu. Tetapi memang melihat dari angka kejadian kekurangan konsumsi serat bagi penduduk Indonesia ini masih cukup tinggi. Nah, kenapa? Karena tadi yang telah aku jelaskan, memang penduduk Indonesia kita itu cenderung kurang konsumsi sayur dan buah, di mana kejadiannya ini sangat tinggi, itu sebesar 95,5% untuk penduduk Indonesia usia lebih dari 10 tahun gitu. Jadi memang karena angka kekurangannya memang sangat tinggi ini, makanya nih harus digerakkan, ayo konsumsi serat, ayo konsumsi setiap kali makan harus ada sayurnya, harus ada buahnya gitu. Jadi nggak boleh kurang, Intan. Oke, nah terus untuk Anda nih, ini ada yang nanya juga kalau di balance berapa saset harus mengkonsumsi balance dalam sehari? Oke, nah kita ini adalah saat ini kita launching balance recharge ini untuk mencukupi kebutuhan serat kalian. Nah, dalam satu sachet balance ini itu kurang lebih ada sekitar 3 gram serat, sehingga kita sarankan bisa diminum di malam hari sebelum tidur, atau bila dirasa perlu. Banyak juga sih balance body yang info bahwa diminum malam dan pagi setelah sarapan juga. Banyak sekali mereka merasa terbantu karena apa yang dimakan itu langsung keluar. Cuman tetap disarankan berkonsultasi dulu dengan dokter apabila konsumsinya dalam tergantung keperluan serat harian juga ya. Nah, serat ini juga balance ini juga sangat baik untuk para penderita MA atau GERD karena seperti yang tadi dokter sempat jelaskan, serat itu dapat memperlambat pengosongan lambung sehingga mengurangi gejala MA atau GERD yang bahkan sering muncul ketika kalian itu sedang dalam program diet. Nah, seperti itu. Oke, nah tadi kalau untuk masalah kita harus memenuhi kebutuhan serat, emang kadang-kadang ya susah gitu ya sehari-hari harus makan berapa banyak sayuran, kadang bingung makannya atau kadang nggak sempat gitu. Nah kalau untuk Kabaim adalah Kabaim dulu ya. Kabaim sejauh ini kan selama PPKM ini kayak ini nggak sih Kak makan sayur-sayuran juga gitu masih doyan nggak sih atau kayak pinginnya kan kadang-kadang kalau kita lagi dalam kondisi yang agak stres bisa dibilang kepinginnya makan makanan yang manis berlemak gitu tapi Kakak masih cukup makan sayurnya nggak sih kalau untuk sejauh ini? Masih. Kalau sayur tiap hari, tiap pagi, sama tiap siang. Iya, jadi karbonya juga kadang-kadang cuma pagi doang. Kalau makanan yang manis-manis sudah enggak sih sekarang. Udah enggak ya? Udah terbiasa jadi ya kayak sama makanan-makanan yang dikonsumsi sekarang. Kenapa? Jadi udah biasa makan makanan sehat yang biasa dikonsumsi sekarang ya? Udah biasa banget karena dulunya juga pernah program, sekarang cuman ngulangin aja sih. Cuman awalnya aja yang susah, kalau diet kesananya sih gampang. Startnya susah ya? Oke, Kak Lamin ini ada yang nanya untuk Kak Lamin sendiri biasanya konsumsi sayurnya itu berapa banyak sih Kak kalau misalnya Kakak lagi program diet? Kalau aku sih tetap siang tetap makan sayur, malam tetap makan sayur gitu. Jadi yang aku kurangin emang karbonya gitu. Sayur sih tetap selalu ada dalam setiap makanan. Oke, dan dengan adanya balance ini sangat membantu ya untuk kita mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk Kak Heni, ini ada yang nanya Kak Heni, balance ini boleh dikonsumsi mulai usia berapa ya? Oke, jadinya balance ini dapat dikonsumsi untuk yang pasti orang dewasa juga. Tapi karena memang kita sarankan bahwa untuk anak-anak ya, anak-anak dapat berkonsultasi dulu dengan dokter gizi sebelum minum.
karena akan dihitung kebutuhan serat harian dari anak-anak tersebut. Nah, jadinya biar lebih baik ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hariannya. Cuman yang pasti setiap usia dari anak-anak sampai lanjut usia itu tetap membutuhkan asupan serat yang cukup di kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi memang ini perlu sekali ya dari usia, tapi harus konsultasi tadi ya. Betul, supaya disesuaikan dengan tadi yang dokter bilang, disesuaikan dengan aktivitas, dengan umur, gitu kan, dengan jenis kelamin. Nah itu supaya seimbang seluruh asupannya. Dokter Fani, ini artinya kalau kita berbeda beda anatomi tubuh masing-masing orang, ini berarti kebutuhan seratnya juga beda-beda ya dok ya? Iya, betul Intan. Jadi kebutuhan serat ini disesuaikan dengan jenis kelamin yang berbeda dan juga dengan usia gitu. Jadi usia berbeda tentu saja kebutuhannya berbeda. Jika ingin tahu, boleh berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi untuk mengetahui ini kebutuhan seratnya berapa gitu. Oke. Jadi memang harus dilihat juga ya. Tadi makanya memang perlu sekali untuk bisa konsultasi dengan dokter. Nah, Dokter Feni, kalau dari dokter tadi kan kita udah ada contoh ya dari Kak Martin dan juga Kak Baim, mereka biasanya konsumsi apa aja. Kalau dari Dokter Feni, contoh menu diet sehat itu apa dok? Kayak gimana? Ya, menu diet sehat sesuai dengan yang tadi aku jelaskan, tentu saja harus konsumsi makanan yang lengkap, yang bernutrisi, dan juga mengandung gizi yang seimbang. Pasti setiap kali makan, itu sudah pasti harus ada porsi karbonya, untuk proteinnya, untuk lemaknya, dan juga harus ada sayur dan buah. Nah, untuk jelasnya sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ini melalui isi piringku. Ini mungkin saya ada di sini, saya tunjukin bentar ya. Jadi ini ada namanya isi piringku. Nah ini, jadi ini adalah isi piring untuk sekali makan. Jadi untuk satu kali makan, piring kita bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang sepertiga bagian piring ini bisa diisi dengan karbohidrat, tentu saja yang baik. Contohnya seperti nasi merah, kentang, roti gandum gitu. Lalu bagian 1/6-nya ini diisi dengan sumber protein, baik hewani maupun nabati. Hewani contohnya seperti ayam, ikan, telur, daging sapi, dan juga nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, ternyata setengah bagian piring ini harus mencukupi kebutuhan sayur nih sebanyak 1/3 bagian piring dan buah-buahan sebanyak 1/6 bagian piring. Nah, isi piring ini adalah isi piring untuk satu kali makan, sehingga jika kita konsumsi 3 kali makan, tentu saja ada 3 isi piring seperti tadi gitu. Jadi harus mengatur porsi makan dan juga harus membuat jadwal makan yang teratur. Gitu. Dan jangan lupa, jadi harus tetap olahraga, aktif bergerak, kemudian harus tidur juga yang cukup, lalu harus juga nggak boleh stres, karena stres ini ternyata bisa menurunkan daya tahan tubuh, dan juga bisa meningkatkan nafsu makan, sama yang terakhir jangan lupa juga protokol kesehatan. Jadi yang 5M dari pemerintah harus dijalankan, jangan makannya sehat, udah bergerak, tapi protokol kesehatannya diabaikan gitu. Jadi harus menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian social distancing, kemudian menghindari kerumunan, membatasi pergerakan, jika tidak perlu keluar rumah ya tidak perlu. Hingga sekarang PPKM ini kita banyak melakukan kegiatan di dalam rumah, seperti itu Tan. Oke, itu semua penting ya. Kak Baim, aku masih mau tanya sama Kak Baim ya. Kak Baim bisa dengar aku? Ya. Kak Baim, kan Kak Baim tadi sempat bilang waktu itu pernah program, terus stop, terus sekarang mau mulai lagi. Kadang-kadang kan namanya mulai itu yang paling berat ya. Waktu itu apa sih Kak yang akhirnya Kak Baim tuh kayak memutuskan untuk aku harus mulai diet sehat lagi nih? Lebih ke arah kerjaannya sih ya. Kerjaannya juga harus ya kita juga kerjaannya memperlihatkan apa namanya bilangnya fisik juga harus bagus, kesehatan juga harus bagus, karena kita juga menjadi contoh buat orang-orang. Iya, itu dia harus memang pola hidup sehat memang sudah seharusnya sih. Oke, termasuk untuk kesehatannya juga ya Kak ya. Dan kalau untuk kemarin awal pertama kali kayak mutusin untuk wah harus diet sehat nih, itu apa Kak motivasinya waktu itu? Ya aku kan juga kerja aku kan kayak makeup artist gitu kan, kerja subuh apa segala macem, kadang-kadang kan kayak capek banget gitu loh. Jadi gimana sih caranya gue biar sehat, udah bangun subuh apa segala macam, gimana sih caranya biar tetap fit terus gitu ya. Salah satunya adalah dengan jaga makan, dengan olahraga. Jadi kita tetap meskipun bangun subuh atau gimana tuh tetap
sehat, nggak sakit gitu. Itu sih yang bikin aku jadi pengen hidup sehat, itu salah satunya. Oke, jadi memang banyak sekali yang motivasinya berbeda-beda ya. Untuk Kak Baim, makasih banyak Kak Baim udah gabung sama kita di sini. Makasih Kak Baim. Ya, ini udah bobo. Dadah. Thank you, Udah Kak Baim. dokter ya. Terima kasih. Bye. Sama-sama dokter.